Operasi pencarian terhadap sedikitnya 80 warga yang masih dinyatakan hilang dalam tragedi bencana longsor di lereng Gunung Burangrang, Jawa Barat hingga Minggu 25 Januari 2026 berkejaran dengan waktu. Tragedi ini terjadi Sabtu dini hari sekitar pukul 2 pagi. Kala orang-orang tertidur lelap, tanah, batu, dan lumpur menelan puluhan rumah di Desa Pasir Langu, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat. Sedikitnya 10 orang tewas dan lebih dari 80 orang masih dinyatakan hilang di hari pertama pencarian. Puluhan rumah tertimbun serta ratusan orang harus mengungsi. Hujan deras kerap menjadi pemicu terjadinya bencana longsor. Namun longsor di Cisarua kali ini bukan hanya soal hujan deras, karena ancamannya sudah lama diketahui. Lantas apa sebenarnya faktor-faktor ancaman bencana di Cisarua? Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika menyatakan hujan lebat kategori ekstrim memang memicu bencana longsor di Cisarua. Namun itu bukanlah penyebab utama. Berdasarkan dokumen kajian risiko bencana Kabupaten Bandung Barat tahun 2022 hingga 2026 milik Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB, tingkat risiko bencana tanah longsor di wilayah Kabupaten Bandung Barat memang tergolong tinggi. Karena kondisi alam berupa kemiringan lereng, faktor geologi, dan aktivitas manusia termasuk alih fungsi lahan. Artinya longsor di Kabupaten Bandung Barat bukanlah kejutan. Berdasarkan data pemerintah Provinsi Jawa Barat, jumlah kejadian bencana tanah longsor di Bandung Barat cukup memprihatinkan. Dari tahun 2012 hingga tahun 2024 tercatat sebanyak 383 kejadian. Musibah ini juga merenggut nyawa 64 orang, membuat 2.872 orang harus mengungsi dan 20.690 menderita akibat dampak bencana. Sedangkan untuk wilayah Bandung Raya, diantaranya Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Bandung, Kota Cimahi, dan Kota Bandung, tercatat sebanyak 856 kejadian bencana tanah longsor. Artinya 45% kejadian bencana tanah longsor terjadi di wilayah Kabupaten Bandung Barat dalam kurun waktu yang sama. Artinya ancaman bencana longsor seharusnya sudah menjadi perhatian. Dokumen-dokumen risiko bencana suatu wilayah seharusnya menjadi salah satu acuan bagi pemerintah daerah dalam mengambil kebijakan pembangunan daerahnya, serta meningkatkan kesadaran masyarakat tentang risiko bencana alam yang menghantui wilayahnya. Namun realitas di lapangan berjalan sebaliknya. Alih fungsi kian masif ditambah pembiaran oleh pemerintah setempat meningkatkan risiko bencana. Bencana seperti ini muncul ketika bahaya bertemu dengan kerentanan sosial dan ekonomi, serta lemahnya kemampuan mitigasi. Di Kabupaten Bandung Barat, semua faktor ini bertemu, mulai dari bahaya lereng curam wilayah pegunungan, kerentanan alih fungsi lahan, dan pemukiman di zona rawan, serta tata ruang yang tidak disiplin terhadap peta risiko. Belum lagi cuaca ekstrim yang memicu curah hujan tinggi, meningkatkan risiko bencana hidrometeorologi. Dari citra satelit, tergambar bahwa lereng-lereng di Kabupaten Bandung Barat berubah menjadi kebun sayur, villa, tempat wisata, dan pemukiman. Vegetasi hutan yang memiliki fungsi untuk menahan tanah tergantikan oleh tanaman semusim yang tak sanggup menahan debit air tinggi saat hujan terus-menerus mengguyur. Pembiaran alih fungsi lahan yang masif sejak lama ini bagai membuat bom waktu sendiri, sebuah siklus bencana yang terus berulang. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi atau KDM kerap menyampaikan bahwa Jawa Barat sedang berada dalam kondisi lampu merah akibat alih fungsi lahan yang masif, di mana jika tidak segera dihentikan, maka bencana alam akan mengancam keselamatan warga. Dari awal adalah tata ruangnya harus segera dibenahi, berulang-ulang saya katakan. Sudah lama kita ini membangun tidak didasarkan pada mitigasi bencana. Ia menegaskan faktor penyebab bencana tanah longsor di Cisarua, Kabupaten Bandung Barat sudah jelas akibat penggundulan hutan menjadi kebun sayur masyarakat. KDM mengatakan kawasan longsor harus dikembalikan menjadi hutan dan tidak lagi dihuni. Karena kejadian ini adalah bukti alih fungsi lahan meningkatkan resiko bencana. Sejalan dengan arah kebijakan tata ruang Jawa Barat di bawah kepemimpinannya dalam beberapa waktu terakhir. Peneliti senior Pusat Pengkajian Perencanaan Pengembangan Wilayah Institut Pertanian Bogor, Ernan Rustiadi mengatakan wilayah Bandung bagian utara kerap dijadikan wilayah unggulan sumber PAD atau pendapatan asli daerah sejak berdiri pemerintah Kabupaten Bandung Barat. Sementara daerah hulu yang harus semakin dilindungi malah habis digunduli. Di tengah cuaca ekstrim yang jelas, situasinya menjadi semakin berbahaya. Nah, di Bandung Utara ini ya, pertaniannya masih orientasi sayuran ekstensif, lalu tekanan dari urbanisasi juga tinggi ya. Nah, sehingga kawasan-kawasan yang harusnya diprotek ya semakin rentan. Nah, jadi memang harus ada perubahan ya audit tata ruang lah. Rasanya nih
pengendalian tata ruang ya di kawasan-kawasan pegunungan nih kayaknya harus dapat perhatian khusus ya. Tapi yang terjadi ya itu tadi trennya malah karena kita menjadikan Bandung Utara itu kawasan wisata ya dan sebagainya, justru malah makin, apalagi sejak ada Bandung Barat ini gitu ya, itu jadi makin, saya perhatikan makin intensif gitu. Ernan Rusdiadi mendukung rencana relokasi dan reforestasi kawasan longsor ini. Memang ini langkah yang penting, tetapi jangan hanya di permukaan. Diperlukan juga solusi transformasi aktivitas ekonomi bagi warga di wilayah beresiko agar tidak merusak alam seperti sebelumnya. Tragedi Cisarua ini kembali memantik pertanyaan, mengapa pemerintah membiarkan alih fungsi lahan terjadi puluhan tahun dan hanya bereaksi ketika bencana terjadi? Terlebih peta resiko bencana sudah ada sejak lama. Sekian bahas peristiwa kali ini, sampai jumpa di bahas peristiwa berikutnya.